keseharian mereka, baik di rumah, di tempat kerja, di jalan, bahkan juga dalam gereja, hidup menurut dengan kehidupan mereka masing-masing. Ada yang berperilaku sebagai orang yang emosional, ada yang berperilaku sebagai orang yang mementingkan sosial mereka, ada juga yang berperilaku menggunakan topeng psikologis, ada juga yang menggunakan masker secara fisik, bahkan ada Tuhan yang setia. Dia layaknya sebagai senjata Allah di dalam kehidupan akhir zaman. Satu ketika ada seorang yang dalam kesehariannya berperilaku seperti demikian. Halo. Urus sepeda di sana. Boleh saat ini. Kenapa tidak saya dapatkan saat ini lebih sulit dari saya. Tidak jelas. Kalau dari berbicara, jadi jangan berbicara. Sudah begini. Seorang ini dalam kehidupan pribadinya, dia selalu dilanda rasa takut, bahkan dia bersedih. Bahkan satu ketika di satu hari Sabat dalam pertemuan ibadah, dia datang ke gereja menggunakan topeng emosional. Terlihat satu hal yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-hari. Yang tadinya dia orang yang pemarah, yang tadinya dia gampang untuk bersedih, yang tadinya dia takut karena adanya pimpinan. Tetapi di hari Sabat, ketika dia datang ke gereja, penuh dengan senyuman, penuh dengan canda tawa, bahkan sifat humoris, dia mau menutupi sifat emosionalnya ketika dia datang ke gereja. Dan satu ketika ada seorang yang lain menggunakan topeng ataupun masker sosial di dalam kesehariannya seperti itu. Oh, dia menang. Awas dulu. Dadah. Asal dulu ya. Kacau sekali. Cetus. Aduh. Gimana ya? 5 hari lagi dalam itu ditutup cuma rekreasi. Rekreasi itu orang gitu. Tapi saya ini masih bingung mau di tempat mana ya. Gimana boleh? Saya coba mau konsultasi ke pendeta wilayah dulu. Pendeta, halo kawan. Saya mau konsultasi ini. Nanti kedua baru itu. Hari kedua baru itu.
minta masukan ya. Kalau kita ide maksudnya kita lihat di Batu Lubang itu rekreasi bagus sekali. Tapi tuan kalau telepon ini, di sana ada rekreasi fasilitas mantap. Ada banana boat situ, ada roller coaster di situ. Sejak sekarang di sana bagus. Tapi sementara ini belum ada. Tapi fasilitas tetap lengkap di sana. Lengkap di Batu Lubang atau Lubang Batu? Batu Lubang. Batu Lubang. Gimana? Coba bukannya cukup di sana. Apalagi kan lewat itu apa yang kita belum sampai kayaknya. Sehingga dulu di situ baru lanjut. Bagus di situ. Kalau pendeta setuju terus mau telepon yang dua utara supaya untuk siapkan tempat. Gimana? Saya suka dulu. Nanti saya balik deh. Tunggu saya balik dulu. Saya mama kau lagi. Iya satu Batu Lubang. Saya harus konsultasi lagi ke pendeta sivil. Saya sempat tahu ada referensi lain. Bos, mana? Kalau begini dong, kalau bisa lihat orang, kalau bisa boleh kan? Ada dalam bisa mana? Ada yang bisa. Begini kan ya, orang Jumat ini ada mau rekreasi toh. Cuman saya tidak tahu di mana nih. Kata bisa kasih masukan kan? Kalau masukan tempat itu di Tanjung boleh kan? Iya. Karena di sana seperti biasa kan bisa main ada apa sih di sana? Terjun payung juga ada. Oh, di sana terjun payung. Itu berarti ada terjun payung di sini ada. Terjun payung, terjun bebas juga ada. Terjun payung ya? Payung di atas juga. Kalau payungnya rusak kan terjun bebas. Terima kasih. Nanti saya balik saya kasih dulu. Ini ada dua di Batu Lubang atau di Tanjung. Ada Batu Lubang atau di Tanjung. Yang boleh bilang ke jemaat. Saya coba kembali dulu. Bos, pendeta. Sudah. Tapi bagaimana kalau di menurut kami itu di Tanjung? Di Tanjung itu ada terjun payung. Ini kawan, jangan kawan. Tanjung itu ada dan pembunuhan. Fasilitas juga kurang bagus. Ini bagus yang saya bilang tadi. Itu, Batu Lubang boleh. Bagaimana? Saya cuma tanya saja toh. Nanti saya sampaikan kembali ke teman di mana. Kalau pas di Batu Lubang dan Lubang Oh, boleh tak? Boleh. terima kasih. Oke. Tanjung kotor, ada penampakan angker. Tapi tadi bilang Tanjung bagus. Saya coba tanya lagi. Pendeta, bos, ini ada usul. Kira-kira kalau di Batu Lubang tuh buang batu tuh bagaimana? Saya mana? Lama sekali buang batu, nanti kamu masuk. Buang batu Lubang. Ini kamu jalan ke sana lewat buang batu. Jadi kemarin itu biasanya dalam yang ada lubang-lubang itu angker. Jadi lubang
Terima kasih ya. Sesu bingung bisa harus pilih yang mana ya. Soalnya dua-dua ini bilang bagus, bilang tidak. Aduh, pilih yang mana bagus? Daripada saya yang kedua, biar bisa sendiri saja. Dan saya bilang cuma tidak saya tidak konsultasi dengan kedua. Biar saya sendiri saja. Karena kalau bilang saya ikut pendeta ini, bernama yang naik. Kalau saya bilang pendeta ini, dia bernama yang naik tadi. Biar saya saja supaya saya bernama yang di atas. Supaya saya percaya diri ini tinggi. Begitu saja. Jadi umat-umat, jemaat pemotor rekreasi di gunung. Seringkali saya mengubah keputusan-keputusan. Ya Pak, ya siap. Baik. Oh iya, ini ada sekali. Ya nanti saya coba untuk ya nanti saya bilang ke jemaah. Iya, kemarin kita ngobrol jadi cacat sekali. Ya maaf sekali. Siap. Oh, siap. Oke, terima kasih. Macam ini dulu siapa? Apa? Beda ya? Sini berkata saya, mana? Yang gaya-gaya kuno inilah yang stage bagus ya. Supaya saya tidak tahu, aku tidak tahu suatu hari. Lalu di kacau salah satunya. Lalu kalau saya proses ini lalu nanti baru saat itu Satu ketika pada hari Sabat, mereka berdua ketemu di satu tempat ibadah dan demikianlah topik yang ketiga,
topeng psikologis yang sering terjadi karena tekanan secara psikologis sehingga membuat dia berfantasi, menginginkan apa yang dia inginkan, bahkan berimajinasi, kalau boleh ini, kalau boleh itu, saya ingin ini, saya ingin itu, bahkan lupa dengan kehidupan sekitar. Satu ketika ada seorang yang lain, dia datang dengan penampilan fisik yang begitu baik sehingga dia mulai menunjukkan kepribadian dia sehari-hari. Dia masih ketawa di luar. Ratu. Bahasa. Zaman sekarang tidak zaman bulu-bulu yang masuk gereja pakai yang mahal-mahal dong, kacamata mahal, pakai hiasan. Oh bapak ini ada mahal-mahal. Jadi dia tuh lihat cewek di gereja seksi yang berus pandang, pres. Apa itu kacamata gawe? Tinggal satu mata tangan terus. Jam tangan bagus, jam tangan yang smartwatch dong. Masih jam tangan besi ya? Parah sih. Tidak tahu, ini 2025 men. 2025. Ngapain pakai yang murah-murah? Sepatu yang mahal dong, jangan yang second. Ya, ke gereja sudah tidak zaman itu yang orang-orang panjang, terusan, tidak ada perhiasan, basi. Gereja lagi mau lihat orang-orangnya bosan. Aslinya tidak ada, apalagi asli tidak ada. Gimana ya? Ada orang kacamatanya beli mana? Ada tanya beli mana? Iya di pasar kayaknya ya. Tidak tahu. Sepatu di mana? Cabo, iya cabo. Ya ampun, Uceri dong. Iya. Paling tidak ya Dr. Kevin lah. Ya kan? Bajunya kemeja. Aduh, bapak kemeja jangan ini saja ganti ya. Ada siapa harus kemeja yang baru? Dasinya ada yang pakai dasi. Harus dasi ori ya. Jangan dasi second. Cukup. Terlalu rendah. Sekarang standar gereja itu harus tinggi. Ya, yang rokok panjang nggak zaman yang jiwai itu sudah zaman dulu. Sekarang itu rokok panjang belahnya sampai sini pak, belahnya harus sampai sini. Depan tertutup mungkin ya, tapi harus ada bolong di sini itu yang sekarang. Nggak zaman tertutup ya, nggak zaman. Lalu harusnya bunyi kamu itu jangan lihat dulu. Harus cek rambut deh. Cek rambut. Sudah itu zaman. Harus ikut zaman. Hari ini masih mau gimana gerejanya berkembang.
anda jatuh lagi. Iya tapi pulang gereja sebelah sana. Dia maksudnya pas masuk sini. Saya sering bersembunyi di balik riasan tebal. Saya termotivasi seperti apa? Saya sisi. Mama sama-sama puji Tuhan. Berarti terhadap saya suka kalau ibu-ibu yang berada ya, rambut panjang diikat rapi di sisi, iya kan? Terbaik sama-sama puji Tuhan. Saya bisa bicara sama ya. Selamat Bapak luar biasa sekali. Selamat sehat. Sehat puji Tuhan, nanti luar biasa itu sudah diinginkan Tuhan. Ya, puji Tuhan ya sama banyak orang. Kami ini sudah cara sudah pengen sama ya kan? Siapa? Ya. Dan orang yang terakhir, dia datang ke gereja menunjukkan jati diri yang sebenarnya, bahkan tidak menutup jati dirinya dengan hal-hal yang membuat dia takut, membuat dia malu, membuat dia sedih. Tapi dia datang layaknya senjata Allah. Namun ketika dia datang ke gereja, dia mendapat begitu banyak cobaan. Banyak orang-orang yang bertopeng berjumpa dengan dia untuk mulai menghasut, bahkan mencoba untuk merayu dia.
begitu dia bilang Shalom. Itu menjawab, itu saja. Terus begitu, terus pelan-pelan saya dengan saya, ya, begitu saja. Boleh? Yesus bilang sama Inggris ada tertulis. Nah, dengan Tuhan tuh kakak kayak konfirmasi. Apa ya? Saya mau gitu. Kasih gitu. Bisa bisa tuh kalau gitu. Itu itu masih dia. Saya sudah bisa betul betul saya karena benar-benar Saya tidak memerlukan topik apapun karena saya memiliki satu kebenaran, pelindung dari kebenaran, sepatu damai, perisai iman, helm keselamatan, pedang roh. Pikiran saya terus menjadi perisai saya, melindungi saya dari pembicaraan negatif terhadap diri sendiri, berbandingan dengan rasa aman, ketakutan penghakiman. Saya tidak memerlukan topeng karena saya tahu Tuhan menciptakan saya sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadilah kuat dan berani, janganlah takut atau gentar karena mereka, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan pasal 31 ayat 6. Demikianlah fragmen singkat yang telah disampaikan menggambarkan ada 5 orang yang berperan, ada yang menggunakan topeng emosional, topeng sosial, topeng psikologis, topeng fisik, bahkan juga ada umat-umat yang setia yang berperilaku selayaknya senjata Allah. Mari kita lihat pribadi kita, apakah kita ada di antara topeng-topeng tersebut, ataukah kita berdiri sebagaimana senjata Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati.